Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang keunikan dalam keberagaman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk keberagaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keunikan. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Keragaman sosial budaya di Indonesia antara lain disebabkan adanya keragaman ketampakan alam. Misalnya, keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian atau pekerjaan dari penduduk dataran tinggi dan penduduk dataran rendah tentu saja berbeda. Penduduk pesisir bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Mereka berdagang hasil tangkapan mereka. Sedangkan penduduk pegunungan bekerja sebagai petani dan peladang. Keadaan alam juga berpengaruh pada budaya dan adat istiadat. Selain itu juga bentuk rumah dan mata pencaharian penduduk. Semakin terpencil dan jauh dari perkotaan, maka semakin kuat pengaruh alam terhadap kehidupan masyarakatnya. Perbedaan adat istiadat. Ketampakan alam di daerah dataran tinggi dan dataran rendah pasti berbeda. Begitu pula dengan perbedaan adat istiadatnya. Ketampakan alam mempengaruhi kebiasaan penduduknya. Kebiasaan turun-menurun berkembang menjadi adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-menurun di suatu masyarakat. Adat istiadat masyarakat berkaitan dengan budaya setempat dan juga dengan keadaan alamnya. Misalnya nih, masyarakat pantai mengadakan upacara adat sedekah laut atau labuhan. Upacara tersebut bertujuan untuk memperoleh keselamatan saat melaut dan ungkapan rasa syukur atas hasil yang melimpah. Sedangkan masyarakat pegunungan mengadakan upacara adat sedekah bumi. Upacara ini bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan dan memohon agar diberi keselamatan. Ada beberapa upacara adat di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Ada upacara adat sedekah laut. Sedekah laut ini merupakan tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Ini dilaksanakan sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh nelayan dari menangkap ikan di laut, serta berdoa agar hasilnya dalam menangkap ikan akan selalu melimpah dan diberikan keselamatan ketika bekerja. Di lingkungan masyarakat nelayan, tradisi ini selain dijadikan sebagai ritual upacara sedekah laut, biasanya dijadikan pula sebagai sarana hiburan rakyat, yang tentu saja dengan menampilkan hiburan, seperti pagelaran wayang, panggung hiburan musik, atau bisa juga pengajian akbar. Dan yang ikut meramaikan juga bukan orang pesisir saja, melainkan warga kampung sebelah atau warga pendatang yang sekedar ingin melihat prosesi ritual sedekah laut atau cuma ingin melihat hiburan rakyatnya saja. Nah, ini adalah gambaran dari upacara sedekah laut. Seperti ini. Yang kedua, ada juga upacara adat Tron Ublang. Tron Ublang atau juga disebut dengan kenduri blang. Blang ini artinya sawah. Upacara ini merupakan sebuah upacara hajat yang dilakukan saat memulai musim padi di Aceh. Upacara tersebut dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi dapat panen dan menghasilkan padi yang berlimpah, sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi penduduknya. Ada juga upacara adat sedekah bumi. Jika tadi ada sedekah laut, maka sekarang ada sedekah bumi.
Sedekah bumi ini merupakan salah satu upacara adat berupa prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Upacara ini biasanya ditandai dengan pesta rakyat yang diadakan di balai desa atau di lahan pertanian maupun tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Upacara ini sudah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang kita dan berkembang di Pulau Jawa, terutama di wilayah yang kuat akan budaya agraris. Selanjutnya ada upacara adat Naik Dangu. Ini upacara adat dari suku Dayak. Upacara adat Naik Dangu yang merupakan sebuah upacara untuk menghancurkan rasa syukur terhadap Naik Jubata. Naik Jubata ini maksudnya Sang Pencipta, atas berkah yang diberikannya berupa hasil panen, padi mungkin, yang berlimpah. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun setelah masa panen. Upacara adat Naik Dangu ditandai dengan menyimpan seikat padi yang baru selesai dipanen di dalam dangu. Dangu ini adalah lumbung padi oleh setiap kepala keluarga masyarakat Dayak yang bertani atau berladang. Padi yang disimpan di dalam dangu nantinya akan dijadikan bibit padi untuk ditanam bersama-sama dan sisanya menjadi cadangan pangan untuk masa-masa paceklik. Selanjutnya menimbang padi dan diikuti dengan pemberkatan padi oleh ketua adat. Selain upacara adat, juga ada perbedaan bentuk rumah adat. Rumah adat bentang. Rumah adat bentang ini rumah adat dari suku Dayak. Rumah adat tersebut berbentuk rumah panggung. Kenapa? Karena di daerah sana banyak sekali binatang buas, harimau, babi hutan, dan ular berbisa. Dan masih ada lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Binatang tersebut bisa masuk perkampungan. Oleh karena itu, dibangunlah rumah panggung. Kenapa? Karena mampu melindungi penghuni rumah dari gangguan binatang buas. Berbeda dengan rumah adat yang dari Jawa, yaitu rumah adat Joglo. Rumah adat orang Jawa ini dibangun di atas tanah. Rumah tersebut memiliki banyak jendela untuk mengurangi hawa panas. Rumah Joglo dibuat agar nyaman dihuni. Rumah di Jawa tidak perlu dibangun di atas tiang, karena Jawa tidak diganggu binatang. Nah, rumah Joglo ini dibangun untuk menghindari gangguan cuaca. Selain rumah adat, perbedaan bentuk dari rumah adat, juga ada perbedaan mata pencaharian. Masyarakat pedesaan di pantai dan di pedalaman berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih lambat berkembangnya karena faktor komunikasi. Sementara masyarakat di daerah pantai umumnya lebih cepat berkembang dan lebih dinamis. Pengaruh-pengaruh dari luar pun umumnya lebih cepat masuk ke masyarakat yang ada di daerah pantai dibandingkan dengan yang ada di daerah pedalaman. Nah, ketampanan alam mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Seperti di daerah pantai, mereka bekerja nelayan, pariwisata, pembuatan garam, perkebunan kelapa. Selain itu, untuk daerah dataran tinggi, ada petani sayur, perkebunan, pariwisata. Nah, petani sayur ini berbeda dengan pertanian sayur yang ada di dataran rendah. Selanjutnya, daerah dataran rendah, ada petani, ada peternak, ada industri. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah juga bertani, tapi pertanian mereka ini lain loh ya. Mereka mengolah sawah-sawah yang luas. Tanaman pokoknya adalah padi. Masyarakat daerah yang tidak memiliki curah hujan tinggi dan tidak ada sawah juga bekerja sebagai petani. Tetapi yang mereka tanam bukanlah padi. Mereka menanam kacang-kacangan, umbi-umbian, ketela, dan sebagainya. Masyarakat dataran rendah bekerja sebagai petani dan peternak. Masyarakat ini juga sering memanfaatkan sungai. Berbeda
dengan masyarakat yang ada di dataran yang ada di pedalaman. Masyarakat pedalaman bekerja sebagai peladang berpindah. Misalnya nih, warga Dayak di pedalaman Kalimantan. Penyebabnya karena tanah di pedalaman Kalimantan kurang subur. Mereka juga bekerja mengumpulkan hasil hutan. Misalnya rotan, getah damar, buah-buahan, biji tengkawang yang tumbuh subur di hutan. Selain keragaman di Indonesia, kita juga pasti menemukan keberagaman di tempat tinggal kita, bukan? Keragaman pasti ada di lingkunganmu. Masyarakat kota lebih beragam dibanding pedesaan. Penyebabnya adalah pendatang dari daerah lain. Mereka bekerja atau menuntut ilmu di kota. Coba kalian perhatikan, apakah ada keragaman di lingkungan sekitar? Ada bukan? Nah, mulai dari bahasa daerah, agama, suku bangsa, mata pencaharian, adat istiadat, dan kesenian daerah. Contohnya nih, bahasa daerah. Karena kita tinggal di Pulau Jawa, dan lebih tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, kita menggunakan bahasa sehari-hari lebih banyak bahasa Jawa. Pasti ada bukan? Jika kalian yang bertempat tinggal di Kota Malang, tetapi lingkungan kalian menggunakan bahasa selain bahasa Jawa. Maksudnya, bahasa Jawa tetap bahasa nomor 1, bahasa keseharian, tapi juga ada bahasa daerah lain. Contohnya mungkin bahasa Madura, atau mungkin bahasa Sunda, dan lain-lainnya. Ini dikarenakan adanya pendatang. Agama. Kita mayoritas adalah agama Islam, tapi juga ada penduduk, warga yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Pasti ada bukan agama yang berbeda dengan agama kalian di tempat tinggalmu. Kemudian suku bangsa. Kita ada di Kota Malang, Jawa Timur. Kita sebagian besar adalah suku Jawa. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan bersuku Jawa? Maka adalah pendatang. Nah, bisa jadi dari daerah Madura, dari Bali, dari Sunda, dari Betawi, bisa jadi. Kemudian mata pencaharian. Sebagian penduduk bekerjanya kan macam-macam. Ada yang jasa, ada yang dagang. Nah, mata pencaharian di kampungmu pasti berbeda dengan mata pencaharian lainnya. Antara warga satu dengan warga lain pastilah berbeda. Kemudian juga adat istiadat. Adat istiadat ini sering kita jumpai, seperti pernikahan, kelahiran, bahkan hingga upacara kematian. Kesenian ini juga macam-macam. Ada tarian, alat musik, lagu, cerita rakyat. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia ini membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, kerjasama merupakan sarana untuk saling membantu. Walaupun kalian berbeda, ingat, kalian tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, bagaimana kita memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia? Pertama, kita bisa menghargai adat istiadat. Dengan cara bagaimana? Mempelajari adat istiadat, yang daerah yang akan kita kunjungi, atau yang sudah kita kunjungi, mematuhi aturan adat di setiap daerah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Kenapa? Karena semakin besar masyarakat setempat itu percaya, maka akan semakin besar pula kejadian yang terjadi. Karena sudah termasuk dalam kepercayaan masyarakat. Nah, tujuan pelestarian adat istiadat ini untuk melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, menumbuhkan semangat kebersamaan dan bergotong royong. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, apalagi berhubungan dengan adat istiadat.
pasti melibatkan banyak orang. Karena itu, tujuannya yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan dan bergotong royong. Selanjutnya adalah memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita harus memelihara kelestarian ini dengan cara apa? Nah, kita bisa mempelajari dan lain-lainnya. Memperkenalkan ke daerah lain, memperkenalkan ke orang-orang yang bukan dari daerah kita itu sangat bagus sekali. Nah setelah tadi Ibu Guru menjelaskan beberapa penjelasan, Ibu ingin memberikan 3 soal untuk kalian. Yang pertama, Indonesia ini kan adalah negara yang beragam. Salah satu contohnya bisa kita lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Untuk mengetahui keberagaman tersebut, maka isilah tabel di bawah ini berdasarkan keberagaman yang ada di daerah tempat tinggalmu. Mulai bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di daerah tempat tinggalmu rata-rata menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia? Ataukah mungkin bahasa daerah? Karena ini yang ditanyakan adalah bahasa daerah, maka jawab bahasa daerah. Bukan jawab bahasa Indonesia. Salah ya nanti. Agama. Agama apa yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Oh Bu, agamanya lebih dari 1 di tempat tinggal, maka sebutkan agama apa saja. Kemudian suku bangsa. Nah, di daerahmu ini rata-rata orangnya dari suku apa? Tulis. Kemudian mata pencaharian. Antara tetangga dengan tetangga lain, bisa jadi mata pencaharian itu berbeda. Nah, sebutkan mata pencaharian apa saja. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat ini juga terbawa pengaruh dari suku. Jika tetanggamu dari suku Sunda, pasti adatnya sudah berbeda. Nah, tapi kalian sebutkan saja adat istiadat apa yang ada di daerahmu. Soal yang kedua adalah, Indonesia ini kan negara yang beragam. Maka sebutkan manfaat keberagaman apa yang ada di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan. Yang ketiga, tuliskan kegiatan yang dapat kalian lakukan. Minimal 2. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nih kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melestarikan kebudayaan dan adat istiadat? Sebutkan. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.